Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Semoga kita termasuk orang-orang yang senang sekali beristiqoroh dan bermusyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani yang kalau diterjemahkan seperti ini, tidak akan kecewa orang yang istiqoroh, tidak akan menyesal orang yang musyawarah, dan tidak akan kekurangan orang yang hemat. Penting bagi kita untuk mengambil hikmah dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan kecewa orang yang istiqoroh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, dan kamu tidak tahu. Artinya, bagi orang yang beriman kepada Allah, salah satu adab yang sangat penting di dalam mengambil keputusan adalah meminta petunjuk kepada Allah. Maka istiqoroh, sholat sunnah dengan wudhu yang baik dan dilakukan dengan baik, dan sesudah itu berdoa, dengan doa istiqoroh ini menunjukkan tanda kualitas keyakinan seseorang kepada Allah. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, karena kita tahu bahwa nafsu kita selalu mengajak kepada bisu keburukan, kecuali illa ma rahimat rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Artinya kalau kita punya keinginan, sangat baik sekali kita melakukan dua hal, yaitu musyawarah dengan yang paham, ya, yang ahlinya, yang mengetahui dengan baik, dengan keahliannya, dan istiqoroh. Ya, sebentar. Ya. Izin mikrofonnya. Ya, kalau kita akan musyawarah tentu kita harus cari ahlinya, karena sesuatu yang diserahkan bukan kepada ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Untuk mengetahui siapa ahlinya, ini juga bagusnya minta tolong ke Allah, karena Allah tahu siapa yang memiliki keahlian. Jadi mana dulu nih, ketemu orang dulu, atau minta tolong ke Allah dulu? Nah, kalau kita yakin semua kebaikan hanya milik Allah, maka minta tolong ke Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada siapa saya harus konsultasi. Semua manusia adalah ciptaan Allah, semua manusia milik Allah, semua manusia digenggam oleh Allah, semua manusia tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, semua manusia tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah.
Jadi kita minta tolong ke Allah. Bagaimana doa istiqoroh? Coba kita simak doa istiqoroh ini ya. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih menikmati, lebih regreg kalau kita punya keinginan, kalau kita suka istiqoroh. Silakan kita lihat di buku-buku doa di mana-mana. Ini yang akan dibacakan adalah doa istiqoroh yang sahih ya. Jadi sunnahnya adalah sesudah sholat, sunnah 2 rakaat, kemudian kita berdoa. Ya, ada yang menganjurkan doa dalam sujud, tetapi kalau di sana baca itu tsumma kemudian doa ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon petunjuk padamu bi'ilmik dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan hamba mohon kepadamu ketetapan biqudratik dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan hamba mohon dari min fadlik, dari keagungan keutamaanmu yang maha agung. Fa innaka taqdir wala aqdir wa ta'lam wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Karena sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa, sedang hamba tak berkuasa apapun. Wa ta'lam wa la a'lam, engkaulah yang maha mengetahui segalanya, wa la a'lam, sedangkan saya tidak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Nah, ini keyakinan ini ya, coba. Allahumma inni astakhiruka. Jadi kita benar-benar mohon kepada Allah pilihan ya, istiqoroh bi ilmik dengan ilmu Allah, wa astaqdiruka bi qudratik dengan kita minta ketetapan dengan kekuasaan Allah, wa as'aluka min fadlikal azim. Kita benar-benar memohon dengan keutamaan Allah yang maha agung, fa innaka takdir, karena sesungguhnya Allah lah satu-satunya yang menguasai takdir, yang maha menentukan, sedangkan kita tidak berdaya. Wala aqdir wa ta'lam, Allah yang maha tahu, wala a'lam, kita tidak tahu, dan Allah wa anta 'allamul ghuyub, Allah maha tahu segala yang gaib. Ini pendahuluannya. Kemudian doanya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amr. Nah, ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan ini, ada yang menganjurkan disebut urusannya apa? Mau beli sesuatu, memilih jodoh, pekerjaan, atau apalah ya. Allahumma in kunta ta'lamu. Ya Allah, sekiranya engkau tahu anna hadal amr, urusan ini khairul li, baik untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat dari urusan ini, faqdur huli, maka takdirkanlah, tentukanlah untukku, wa yasir huli, dan mudahkanlah ia untukku, summa barik li fi, kemudian berkahilah untukku padanya. Jadi ini penting nih ya. Jadi sekiranya ya Allah, ini urusan, inna hadal amr khairuli, baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk urusanku, ma'asi, kehidupanku ya. Ya. Baik untuk kehidupanku, wa ma'ashi, wa akibati amri, dan akibat dari urusan ini ya baik gitu, maka faqdur huli, maka takdirkanlah, tentukanlah untukku,
wa yassirhu li, dan mudahkan. Jadi minta ditakdirkan, minta dimudahkan untuk ketentuan tersebut, dan minta berkah. Summa barik li fi, minta diberkahi, artinya membawa kebaikan yang banyak. Lanjut, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibat amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdurli khaira haitsu kana summa raddini bih. Dan ya Allah, sekiranya in kunta ta'lam, engkau maha tahu bahwa anna hadzal amr, bahwa urusan ini syarruli, membawa keburukan bagiku, fi dini, membawa keburukan bagi agamaku, wa ma'ashi, kepada kehidupanku, wa akibati amri, dan membawa efek buruk ya pada urusanku, fasrifhu anni, maka jauhkanlah ia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Jadi itunya dijauhkan dari kita, kita pun dijauhkan. Waqdur li, dan takdirlahkan kepadaku khaira, yang lebih baik untuk kebaikan, haitsu kana summa raddini bih, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Jadi kalau memang takdirnya kita tidak dapat sesuatu yang kita inginkan sebelumnya, kita minta bahwa kita diberikan takdir yang lebih baik dan kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan ini. Rekan-rekan sekalian, sebetulnya yang paling penting dari istiqoroh ini adalah ketauhidan, ya. Yang paling penting dari istiqoroh ini adalah ketauhidan. Bagaimana kita yakin bahwa Allah Maha Tahu segalanya, kita tidak tahu. Kita yakin Allah yang Maha menentukan segalanya, sedang kita tidak sanggup. Dan Allah lah yang kuasa memilihkan yang terbaik bagi kita. Jadi kita betul-betul adab seorang hamba kepada Allah. Di sinilah ketauhidan. Nafsu tidak menyukai istiqoroh, karena nafsu inginnya selalu apa yang dia inginkan segera terwujud. Tapi orang yang bertauhid tidak boleh tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Kita akan menyesal kalau kita tidak istiqoroh terlebih dahulu. Tidak hanya untuk dua pilihan. Untuk satu pilihan juga kita tetap istiqoroh. Karena yang kita pilih belum tentu yang terbaik. Maka biasakanlah istiqoroh. Tidak usah malu. Untuk apa malu? Tidak usah merasa ini sesuatu yang takut terhalang. Jangan, istiqoroh. Kemudian, bagaimana hasil istiqoroh? Allah Maha Tahu kemampuan kita di dalam memahami petunjuknya. Allah melihat kita istiqoroh, Allah mendengar kita berdoa, Allah tahu kita menyerahkan urusan kepadanya, Allah As-Sami, Maha mendengar, Allah Al-Bashir, Maha melihat, Allah wa huwa alimum bidatis sudur, Allah mengetahui segala isi hati. Allah tahu kita memasrahkan urusan kepadanya, baik doanya dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa kita, Allah tahu, ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Lalu bagaimana Allah mengabulkan doa kita?
Ada beberapa hal yang jelas tidak harus selalu lewat mimpi. Ada kalanya lewat mimpi yang disebut al-mubasyirah, mimpi yang benar. Tapi tidak harus selalu lewat mimpi. Yang pasti adalah Allah akan mengarahkan, diberikan kemudahan, jalan, serta kemantapan hati. Jadi hati mantap dan jalannya dimudahkan oleh Allah ke arah yang terbaik pilihan Allah. Dulu saya istiqoroh, kok sekarang ujungnya begini. Untuk satu masa boleh jadi itu yang terbaik. Tetapi Allah punya rencana-rencana tiap masa berbeda-beda. Pokoknya apapun yang dipilihkan Allah, kalau sudah istiqoroh kita tidak akan kecewa. Lalu kita musyawarah. Musyawarah itu diusahakan dengan ahlinya, ya. Tidak boleh kita bertanya kepada yang bukan ahlinya, karena jikalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Jadi kita bagus bermusyawarah, tapi harus dengan yang ahlinya. Lalu bagaimana posisi hati kita? Posisi hati kita harus kita usahakan zero, jadinya jangan memaksakan yang kita inginkan. Kalau kita mau memasrahkan kepada Allah, kita harus betul-betul dalam posisi full menyerahkan urusannya kepada Allah. Fatawakkal Allah. Dalilnya adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apapun yang terbaik bagi kita, untuk dunia akhirat kita, untuk agama dan segala akibatnya. Dan kalau kita memasrahkan kepada Allah, tidak akan dikecewakan. Kalaupun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, hati kita akan dibuat lapang. Hati kita akan dibuat bisa menerima takdir ini. Ridho dengan takdir, dan itu bagian daripada nikmat. Nah, rekan-rekan sekalian, nafsu tidak menyukai istiqoroh. Nafsu inginnya kalau sudah ingin itu segera dipenuhi. Inilah yang membuat seseorang banyak kecewa, seseorang banyak menyesal karena tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu adalah dari setan. Tergesa-gesa ini bukan masalah waktu, ya, tetapi masalah nafsu. Jadi bukan waktu, tapi nafsu. Orang tergesa-gesa, dia benar-benar lebih mengutamakan nafsunya. Bisa cepat, bisa lambat istiqoroh hasilnya. Tetapi orang yang menyadari bahwa dirinya tidak tahu dan Allah yang maha tahu, akan lebih menyukai, sangat menyukai istiqoroh. Dan istiqoroh menjadi andalan di dalam segala urusan. Karena hanya Allah yang maha tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hambanya yang istiqoroh. Dalilnya adalah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya, mencintai. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang memasrahkan urusan kepadanya. Jadi jangan ragu, ya. Jangan ragu untuk istiqoroh. Bagaimana kalau belum jelas? Ya teruslah. Pintu makin sering diketuk, akan cepat dibuka. Di dalam surat Ali Imran yang terakhir, ya,
maaf, surat Ali Imran yang tentang 19192. Di sana sampai 7 kali Rabbana, 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 Rabbana. Sampai berulang-ulang meminta. Itu Al-Quran mengajarkan kita untuk berulang-ulang terus meminta. Tidak boleh bosan meminta, dan Al-Quran sendiri mengajarkan untuk banyak meminta. Sering meminta. Istiqoroh kalau merasa belum bulat, terus saja minta. Allah mendengar setiap kali meminta. Mungkin Allah menginginkan kita lebih bulat lagi hati kita di dalam memasrahkan. Sekali lagi, kalau punya keinginan, punya sesuatu yang harus diambil keputusan, gunakanlah adab sebagai orang yang beriman, yaitu istiqoroh. Tidak akan menyesal. Orang yang istiqoroh tidak akan kecewa. Orang yang musyawarah tidak kecewa. Orang yang musyawarah istiqoroh tidak akan menyesal. Orang yang istiqoroh, dan tidak akan kekurangan orang yang hemat. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah jam 6.30, 5.30 di Indonesia ada Pamiftah Farid, bisa diikuti di MK FM. Dan bagi yang masih berada di sini tetap akan hadir, tapi dalam bentuk siar ulang karena harus sholat sekarang di sini ya, di Malaysia. Terima kasih, dan insya Allah nanti malam ada Kiai Haji Atian Ali di pesantren Darut Tauhid. Semoga menjadi jalan hidayah taufik bagi kita yang menyimaknya. Sahabatku sekalian, selamat menikmati untuk selalu memasrahkan diri kepada Allah. Barang siapa yang keluar dari rumah dan berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Ditunjuki, dicukupi, dan dilindungi. Luar biasa kehebatan tawakal. Ditunjuki, dicukupi, dan dilindungi. Maka bergantunglah kepada Allah dalam segala urusan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih sahabatku sekalian, mohon maaf, semoga ada manfaat. Mohon izin. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu, Prip, harus ke masjid ya. Siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang benar-benar ikhlas, hanya mencari ridho-Mu. Jangan biarkan ada niat lain di hati kami selain mencari keridhoan-Mu. Bimbing majelis ini ya Allah dengan ilmu yang menyampaikan kami kepada keridhoan-Mu. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Lindungi dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan doa kami wahai Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillah sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani. Baik, kita kaji nomor 90.
Berapa? 95. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 95. Al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Fan-nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibaratiha. Alam ini lahirnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan. Maka hawa nafsu melihat lahir tipuannya, sedang mata hati memperhatikan peringatan atau akibatnya. Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Hadirin, kalau tidak hati-hati kita tertipu. Dunia adalah tempat tinggal kita sekarang. Dunia sepenuhnya ciptaan Allah, milik Allah. Dunia dibagikan sesuka Allah saja. Tidak harus pintar kalau Allah mau beri dunia, beri pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak harus soleh kalau Allah mau beri dunia. Dunia pasti tidak dibawa, akan di sini saja. Setiap yang mati tidak akan membawa dunia ini. Dunia adalah tempat kita berbekal pulang. Dunia dibagi 4. Satu, orang yang diberi dunia oleh Allah tapi diberi ilmunya, sehingga ketika menjemput dunianya niatnya benar, caranya benar, dan ketika sudah didapatkan dunia yang Allah beri, dia tunaikan hak-haknya, dia gunakan silaturahim, digunakan untuk maslahat. Ini yang paling beruntung. Diberi dunia tapi diberi ilmu oleh Allah, sehingga dia tidak tertipu oleh dunia. Di tangannya ada dunia, tapi di hatinya tidak pernah lekat dunia ini. Dunia hanya di tangan, tapi di hatinya adalah pemilik dunianya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bangga dengan dunia yang diberikan, karena dia tahu dunia ini hanyalah milik Allah dan cobaan dari Allah. Dia akan zuhud. Orang zuhud ini, dia tidak pernah bersandar dengan apa yang ada di tangannya, tapi dia bersandar dengan apa yang ada dalam genggaman Allah. 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 sama saja. Yang menjamin dirinya adalah Allah, bukan uangnya. Adanya tidak jadi sombong, sedikitnya tidak jadi minder, tidak adanya tidak merasa terhina. Ketika diberi dunia dia bersyukur, ditahan dia bersabar, diambil oleh Allah dia ridho. Lihat Allah memberikan dunia kepada saudaranya, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ikut bahagia dengan pemberian Allah kepada saudaranya, ikut prihatin dengan penderitaan saudaranya. Tidak akan pernah rewel dengan dunia ini, karena dunia di sisi Allah, seandainya dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, tidak akan diberi minum walau seteguk pun jua. Itu sabda Rasulullah. Saking dunia tidak ada harganya, kasih saja. Penjahat dikasih, garong, gangster, kasih dunia ini.
Tidak hanya triliun-triliun, mungkin lebih dari itu, karena tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka orang yang mengenal dunia ini milik Allah tidak pernah kagum kepada dunia ini, biasa saja. Tidak kagum kepada orang kaya, tidak ada kagum sama sekali, karena tahu semuanya adalah milik Allah. Orang semua sama, hanya hamba saja. Tidak kagum kepada yang populer, karena populer itu bukan tanda kesuksesan, cobaan saja, sesuka Allah. Siapa yang dibikin populer, siapa yang dibikin tidak populer, ada yang dipopulerkan kemudian tidak, ada yang tidak kemudian dipopulerkan, sesuka Allah saja. Tidak kagum dengan pangkat, mau jenderal, mau presiden, menteri, biasa saja, karena semua hanya hamba Allah yang sedang diuji dengan casing, yang sedang diuji dengan casing sebentar saja. Kita tetap bersikap baik kepada orang lain, baik kaya tidak kaya, berpangkat tidak berpangkat, tetapi tidak kagum dengan topengnya. Itu nyaman sekali hidup, tidak ada meremehkan, tidak merendahkan, tapi tidak ada kekaguman, karena kita tahu seperti ada santri lalu dititipi pakaian ini, dititipi ya, sedang acara drama begitu di panggung, santri dititipi ini jadi Jenderal Sudirman, dititipi ini jadi menteri, ini dititipi, hanya acting sebentar, jadi tidak usah kagum. Dan kalau kita diberi ya biasa saja, karena itu adalah pemberian Allah sebagai cobaan. Ada di antara kita yang nanti dikuliahkan oleh Allah S1, S2, S3, bukan karena pintar, karena Allah mau saja. Dan itu pun cobaan, ujiannya lebih berat. Ada juga yang tidak dikasih dunia, tapi diberi ilmunya oleh Allah. Tahu bagaimana mencari rezeki, menjemput rezeki dengan cara yang halal. Tahu ilmunya, kalau sudah punya bayar zakat, sedekah, wakaf, silaturahim. Tapi Allah tidak memberi, karena bukan tidak rajin. Ada yang rajin kerja, ada yang gigih, tapi diberi segitu saja. Bukan karena hina, karena Allah memang memberikan pahala dari niatnya, dari keinginannya. Duh, kalau saya dititipi uang, saya sedekah, saya ingin bangun masjid, saya beri makan orang miskin, saya ingin umroh, haji, saya ingin membangun. Dia ingin seperti yang dia lihat, insya Allah dia dapat pahala yang sama. Dan dia sudah bulat hatinya. Yang ketiga adalah yang diberi dunia tapi tidak diberi ilmunya oleh Allah, maka dunia jadi Tuhannya. Tiap hari hanya duniawi saja yang ada dalam pikirannya. Dia merasa terhormat dengan dunia ini, habis waktunya siang dan malam hanya duniawi saja, sampai dia sendiri tidak bisa menikmati dunia karena saking sibuknya. Kita tahu bahwa pecinta dunia itu oleh Allah akan dibuat urusannya itu selalu ribet saja, ribet dari pagi siang malam tuh terus duniawi itu melilit-lilit. Ngobrolnya itu saja, kawan-kawannya itu, dan tidak terasa dia semakin tua, semakin tua, semakin rapuh, tidak bisa menikmati dunia. Demi Allah tidak. Jangan pernah menganggap orang yang kaya harta tapi tidak yakin, tidak bertakwa itu bahagia. Tidak bisa, karena bahagia itu hanya dengan amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak ada bahagia dengan dunia, dengan memuaskan nafsu, dengan maksiat, tidak ada, pasti tidak, karena pemilik kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak usah iri lihat orang punya
handphone bagus, mobil bagus, rumah bagus, sama sekali berpisah antara casing dengan kebahagiaan. Apakah orang punya dunia pasti bahagia? Tidak sama sekali. Bahagia itu kalau syukur. Kalau tidak punya syukur, tidak bisa bahagia. Kita dengar ada Jack Ma, ada siapa? Elon Musk, yang Tesla itu biasa saja. Itu makhluk ciptaan Allah yang ditakdirkan seperti itu. Tidak menikmati dunia ini. Karena bagi orang beriman rezeki kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, dan itu pasti tidak banyak. Yang dipakai jadi usang, itu pun tidak banyak. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya ngaku-ngaku saja. Itu punya saya, tapi ya tidak bisa menikmati. Dan yang keempat adalah orang yang tidak punya dunia. Tadi dunianya dipakai maksiat. Yang ketiga tuh, pakai zina, pakai berbagai keburukan. Dia menjadi hina dengan dunianya. Dan yang paling apes tuh yang keempat, tidak dikasih dunianya, tidak dikasih ilmunya, tapi keinginannya dan tekad bulatnya adalah kalau punya dunia mau dipakai jalan maksiat. Nauzubillah. Dia orang yang paling celaka, tidak dapat dunianya tapi dapat dosanya. Jadi harus bagaimana di dunia ini? Ya, dunia ini akan diberikan oleh Allah bagi ahli takwa. Kalau kita ingin hidup kita selalu cukup, dunia ini ikut, sederhana. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini sudah janji yang pasti. Tinggal hidup benar-benar jadi orang yang yakin ke Allah, patuhi apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas, jauhi yang Allah larang, dan hakul yakin dengan janji jaminan Allah. Pasrahkan hidup ini, dijamin cukup hadirin. Satu-satunya pemilik dunia berikut isinya, langit bumi hanya Allah. Pembagi rezeki itu hanya Allah. Pemilik rezeki itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Orang dapat rezeki siapapun karena Allah yang memberi. Kalau Allah tidak beri, tidak dapat. Bergabung jin dan manusia mau memberi, Allah tahan, tidak dapat. Pasti. Semua mencegah, kalau Allah mau ngasih pasti ketemu. Semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita tinggal minta ke Allah. Patuh saja, lurus. Lakukan apapun lillahi ta'ala. Gak ada yang lain hidup ini kecuali ngabdi ke Allah. Kenapa? Seperti bicara. Saudara kalau mau bicara, luruskan niat. Saya bicara semata-mata agar Engkau ridho ya Allah. Tidak perlu kita ingin dianggap pintar, hebat. Tidak perlu kita bicara supaya diakui kecerdasan kita, keluasan ilmu kita, kedalaman ruhiyah kita. Tidak ada perlunya. Keperluan kita adalah, ya Allah, saya niat bicara ini, semoga Engkau yang maha mendengar ridho. Cukup. Bekerja untuk cari uang? Bukan. Ya Allah, saya niat bekerja, semoga Engkau ridho. Saya bekerja hanya mencari ridhomu. Kerja yang benar, jujur, disiplin, seprofesional mungkin. Gak ribet dengan gaji,
tidak ribet dengan karir, tidak ribet dengan teman-teman, karir teman-temannya, nggak ada urusan. Urusan kita kerja, tiap tetesan keringat, tiap menitnya, detiknya, tenaganya jadi amal soleh. Itu yang menjamin kita. Niatnya lurus, caranya benar, itu yang akan mendatangkan jaminan dari Allah. Tidak akan kemana-mana. Demi Allah, apa yang untuk saya tidak akan meleset, apa yang bukan untuk saya tidak ketemu saya, pasti. Jadi hidup ini tidak ribet. Apa cirinya? Bahagia. Kalau kita melakukan apapun cuma satu niatnya, ya Allah, semoga Engkau ridho dengan apa yang hamba lakukan ini. Allah pasti tahu niat kita, dan Allah akan memberikan beda rasanya. Salat barusan, tidak semua orang wudu dengan niat, ya Allah, saya berwudu karena Engkau memerintahkan wudu. Ya Allah, saya berwudu karena Rasulullah pun mengajarkan berwudu. Saya berwudu benar-benar mengharapkan janjimu, pahalamu, keriduanmu. Rasakan bedanya wudu dengan niat seperti itu. Mesti wudu itu lebih enak. Terasa gugurnya dosa, semoga seperti itu dari berjatuhannya air, dibanding dengan wudu tanpa niat mencari keridhaan Allah. Percayalah hadirin, beda wudunya. Sholat, orang sholat biasa saja, kalau tidak dengan sungguh-sungguh, ya Allah, Engkau memerintahkan sholat, saya sholat memenuhi perintahmu. Semoga sholat ini membuat Engkau ridho. Beda hadirin, pasti jauh lebih enak. Sama mendidik keluarga, ya Allah, saya mengurus keluarga hanya karena Engkau, bukan untuk dianggap suami yang baik, bukan untuk dikagumi anak-anak, bukan untuk diterima kasihi istri, bukan supaya anak-anak bisa balas budi. Tidak, saya lakukan semua ini hanya karena Engkau. Engkau yang mengamanahkan keluarga ini. Ya Allah, saya bekerja, saya mendidik hanya mencari ridho-Mu. Belum tentu kita diterima kasihi, belum tentu anak yang kita didik balas budi, menghargai. Tidak apa-apa, lakukan saja terus, karena memang kita bukan mencari penghargaan makhluk. Sama nolong orang, ada orang perlu bantuan, kita tolong. Ya Allah, Engkau takdirkan bertemu dengan yang memerlukan bantuan, saya lakukan ini karena Engkau, hanya mencari ridho-Mu. Orang itu berterima kasih, tidak berterima kasih, bahkan menghina kita, tidak apa-apa. Orang yang paling bahagia adalah yang paling ikhlas. Harus selalu diniatkan. Di dunia juga begitu. Berdagang, kita baik ke pembeli bukan supaya laku. Rezeki kita Allah yang mengatur. Kita baik ke pembeli karena Allah suka kita baik. Ya Allah, saya perlakukan mulia para pembeli ini agar Engkau ridho. Dia jadi beli, dia tidak jadi beli, dia jadinya beli ke sebelah kita, oh tidak ada masalah. Karena yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah hadirin,
Tapi tidak banyak orang yang sibuk di dunia meluruskan niat, maunya dunia, dipuji, dikagumi, dihormati, diberi, dibalas budi. Ini membuat kita tidak pernah bahagia di dunia ini. Ada orang yang hidup ini tidak pernah merasakan bahagia sama sekali, karena dia memang tidak mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Carinya adalah makhluk saja, duniawi saja. Dunia tidak akan kemana-mana. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, jangan lemah, malas. Semangat terus, doa yang banyak ya, tapi kita inginkan adalah diterima. Ketemu hadirin, dengan rezeki kita ketemu. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Tidak ada satupun kecuali Allah yang menjamin. Makanya jangan risau dengan dunia ini, jangan kagum, jangan risau, jangan ribet ya. Kalau belanja ya sudah, kita mengantarkan rezeki orang lain. Piring pecah ya sudah, tidak apa-apa. Kenapa harus ribut piring pecahan? Ban meletus, sudah rezeki tukang tambal ban. Kita beli makanan ternyata busuk, ya tidak, perkara kecil dunia, sudah tidak apa-apa, tinggal buang. Mudah-mudahan tukang jualannya berkurang kerugiannya. Tidak usah bertengkar dengan duniawi ini. Di rumah masalah uang habis, harus bayar ini itu, biasa saja. Ada yang diuji dengan banyak, sedang, ada yang diuji dengan sedikit. Ya tidak usah, jangan urusan duniawi ini mengotori hati, membuat kita jadi berakhlak jelek. Biasa. Saudara ngelamar kerja tidak diterima, ya sudah, tinggal lamar lagi yang lain. Tidak usah pakai ribet-ribet ya. Sekarang punya ini, butuh anak sekolah, harus jual ini, jual saja dengan ringan tanpa harus lengket dunia itu di hati. Rasulullah SAW ketika orang datang dan beliau memberi emas, itu mengambilnya itu tidak dilihat dulu, gerawuk saja, kasih saja. Seperti makanan dikasih roti, emas juga begitu saja, karena sama saja. Jangan merasa tambah tabungan tambah senang, harusnya tambah sedekahnya. Memang kalau banyak sedekah nanti rezekinya makin banyak, tapi harus tambah lancar lagi, karena bahagia itu bukan pada tambahnya tabungan, bahagia itu tambahnya sedekah. Jadi kalau kita bahagianya dengan tambah tabungan terus, berarti memang kita dunianya masih dicintai. Harusnya dapat rezeki itu senangnya makin tambah sedekahnya, dan nanti akan tambah lagi dunianya, tambah lagi kita sedekahnya. Rekan-rekan sekalian, ini tidak bermaksud meremehkan dunia seluruhnya, tidak. Silakan bercita-cita ingin punya dunia, silakanlah, mintalah kepada Allah, raihlah dengan jalan yang disukai Allah. Kalau ketemu dengan pemberian Allah itu syukuri bahwa semua memang sudah dicatatkan untuk saudara. Kalau nanti tidak ketemu dengan yang diinginkan, ya tidak usah sakit hati,
karena niatnya sudah jadi amal, ikhtiarnya jadi amal. Hanya memang Allah tidak memberi. Kalau Allah tidak memberi yang kita inginkan, itu bukan karena Allah tidak punya atau pelit, tapi karena Allah tahu yang lebih baik bagi kita. Ingat baik-baik ya, kalau yang kita inginkan belum terkabul, bukan karena Allah punya perhitungan tidak baik. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, bagi dunia dan akhirat kita. Jadi Allah menahan sesuatu boleh jadi karena Allah memberi yang terbaik dengan ditahan itu. Nggak usah kecil hati. Seangkatan teman jadi ini, punya rumah, karirnya itu sudah, itu memang bagian dia. Kita tidak usah ribet dengan apa yang Allah takdirkan kepada teman-teman kita. Kita fokus mensyukuri yang Allah berikan. Beda-beda, jangankan seangkatan, seibu sebapak saja beda-beda. Kalau kita benar menyikapinya, kita bahagia. Adanya bahagia, ikhtiarnya bahagia, ditahannya kita bahagia, dia ambil juga bahagia saja. Karena bahagia bukan pada dunia, bahagia pada benar niat dan cara menyikapi dunia ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pondok. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa anta, wahdaka la syarikalah, ya Hanan ya Manan, badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha baik, berkahi majelis ini. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, wa qalban khashian, dan hati yang khusyuk, ibadah yang khusyuk, wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hakul yakin padamu, hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat apapun yang Engkau beri. Jadikan kami menjadi hamba yang benar-benar mengabdi kepadamu sepenuh jiwa raga ini, seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, tampakkan dunia sebagaimana Engkau tampakkan dunia kepada Rasul-Mu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, tampak indah, kecuali titipkan dunia yang bisa menjadi jalan pendekat kami kepadamu, dunia yang membuat hidup kami bermanfaat bagi agamamu, bagi umatmu, bagi sebanyak makhlukmu. Ya Allah, Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rizukna al-istiqamah, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwatal ardu binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar istiqomah di jalan-Mu. Karuniakan nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah, keluarga sakinah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, karuniakan lahir batin sehat walafiat. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh, solehah, ahli ma'rifah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Rabb. Andai suatu saat ajal kami tiba,
cabutlah nyawa kami semua husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Allah maha menatap, maha dekat, maha mendengar. Semoga dikabulkan. Terima kasih. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia.